Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Novianti. Halo, perkenalkan nama saya Jan Fadia. Halo, saya Yola Radzafiana. Halo, nama aku Dewi Suci. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai Change in Ownership Interest. Untuk lebih lanjutnya, selamat menyaksikan. Akuisisi pada tahun berjalan. Bila induk perusahaan membeli saham anak dalam tahun berjalan, maka harus dibuat penyesuaian untuk laba dan dividen yang dilaporkan anak perusahaan yang tidak menjadi bagian atau hak induk perusahaan. Laba dan dividen tersebut disebut laba dan dividen sebelum akuisisi atau pre-acquisition earnings atau pre-acquisition dividends. Pre-acquisition earnings atau laba sebelum akuisisi ditahan. Terdapat dua metode untuk menghilangkan laba sebelum akuisisi. Cara pertama adalah dengan tidak memasukkan penjualan dan biaya-biaya anak perusahaan sebelum saham perusahaan dimiliki oleh induk. Cara yang kedua adalah dengan memasukkan seluruh penjualan dan biaya-biaya selama 1 tahun, kemudian dikurangi dengan laba sebelum akuisisi sebagai pos terpisah. Pre-acquisition dividends atau dividen sebelum akuisisi. Dividen yang dibayarkan anak perusahaan sebelum diakuisisi oleh induk perusahaan akan dieliminasi dalam proses konsolidasi karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Eliminasi dilakukan bersamaan dengan eliminasi untuk akun ekuitas anak perusahaan. Kepemilikan saham bertahap atau piecemeal atau step-by-step acquisition. Kombinasi bisnis melalui kepemilikan saham secara bertahap yang memerlukan perlakuan akuntansi secara khusus terjadi pada saat pembeli saham memperoleh pengendalian. Kombinasi bisnis melalui kepemilikan secara bertahap mempunyai implikasi yang berbeda tergantung kepada kepemilikan sebelumnya. Apakah saham diperlakukan sebagai aset keuangan sesuai PSAK 55? Sebagai investasi di perusahaan asosiasi sesuai PSAK 15 atau investasi perusahaan Ventura bersama PSAK 12. Pada saat kendali diperoleh, pemilik saham harus mengukur ulang investasi awal yang telah dimiliki sebelumnya pada nilai wajar dan mengakui adanya laba atau rugi di dalam laporan laba rugi. Perubahan kepemilikan saham. Persentase kepemilikan saham dapat berubah antara lain dengan terjadinya penjualan atau pembelian saham anak perusahaan, penerbitan saham baru oleh anak perusahaan tetapi tidak memanfaatkan preemptive right-nya, atau pembelian saham treasury oleh anak perusahaan. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kendali dan pengaruhnya akan diakui oleh perusahaan induk sebagai laba atau rugi pelepasan saham. Perubahan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali akan dicatat sebagai transaksi ekuitas. Penjualan kepemilikan saham. Bila seseorang investor menjual kepemilikan sahamnya, biasanya kita menghitung laba atau rugi dari penjualan tersebut sebagai selisih antara nilai tercatat investasi dengan nilai jualnya. Nilai tercatat dari investasi seharusnya mencerminkan metode ekuitas bila kepemilikan saham tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan. Bila investor memiliki sahamnya melalui beberapa kali pembelian, maka saham yang dijual harus dapat diidentifikasi berasal dari pembelian yang mana. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode Specific Identification atau FIFO. Perhitungan laba atau rugi atas penjualan saham tersebut akan tergantung kepada seberapa banyak penjualannya. Bila penjualan tersebut berakibat kepada hilangnya kendali dan induk menjadi tidak harus menyusun laporan konsolidasi, maka kita baru mencatat adanya laba atau rugi atas penjualan saham. Sebaliknya, bila penjualan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya kendali, maka investor tidak akan mencatat adanya laba atau rugi atas penjualan saham. Penjualan tersebut akan diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara harga jual dengan investasi akan didebitkan atau dikreditkan ke akun extensional paid in capital. PSAK 65/25 menyatakan jika pelampiasan sebagai kepemilikan saham di perusahaan anak di mana induk kehilangan kendali, maka sisa investasi pada entitas anak terdahulu akan dinilai berdasarkan nilai wajarnya.
Mengidentifikasi jenis-jenis transaksi yang mengubah kepentingan kepemilikan perusahaan induk pada anak perusahaan dan meringkas perbedaan antara GAAP saat ini dan usulan. Perusahaan induk dapat membeli saham tambahan dari anak perusahaan dari pihak ketiga. Perusahaan induk dapat menjual saham anak perusahaan kepada pihak ketiga. Anak perusahaan dapat isu saham tambahan baik kepada perusahaan induk atau perusahaan lain, atau keduanya, anak perusahaan dapat membeli sahamnya sendiri baik dari perusahaan induk atau dari perusahaan lain. Sebuah perhitungan dan jadwal alokasinya harus disiapkan ketika kontrol efektif tercapai. FASB membutuhkan untuk akuisisi yang berlangsung secara bertahap dan untuk penjualan parsial sebagai berikut. Yang pertama, mengukur dan mengenali acquirer aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada 100% dari nilai wajar mereka pada acquirer tanggal memperoleh kontrol. Dan yang kedua, mengenali semua goodwill acquirer, bukan hanya saham induk, diukur sebagai perbedaan antara nilai wajar dari acquirer pada tanggal akuisisi dan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, setiap bunga ekuitas yang sebelumnya tidak dikenali harus diingat nilai wajar dengan penyesuaian yang dihasilkan diakui dalam pendapatan. Yang keempat, setelah kontrol tercapai, penyesuaian berikutnya karena peningkatan kepemilikan ditunjukkan sebagai additional contributed capital, bukan sebagai pendapatan. Yang kelima, jika orang tua kehilangan kendali, investasi yang dipertahankan harus diingat nilai wajar dan penyesuaian yang diakui dalam pendapatan bersih. Proses yang diperlukan ketika perusahaan induk mengakuisisi saham anak perusahaan melalui beberapa pembelian pasar terbuka. Investasi awal dinilai kembali ke nilai wajar ketika pengendalian tercapai dan penyesuaian dicatat dalam laporan laba rugi. Pembelian selanjutnya mengakibatkan penyesuaian tambahan modal yang dikontribusikan. Selanjutnya ada bagaimana perusahaan induk melaporkan perbedaan antara harga jual dan nilai buku ketika saham dijual setelah akuisisi. Jika entitas induk tetap memegang kendali, selisihnya merupakan penyesuaian atas tambahan modal yang disumbangkan. Jika tidak, selisih setelah menyesuaikan kepemilikan yang tersisa dengan nilai wajar diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian. Kepentingan pengendali atas pendapatan setelah induk perusahaan menjual sebagian saham anak perusahaan. Kepentingan pengendali dalam pendapatan dihitung sebagai pendapatan yang dihasilkan secara internal dari perusahaan induk ditambah atau dikurangi penyesuaian biasa untuk kelebihan penyusutan, dan seterusnya. Ditambah persentase pengendali dari pendapatan anak perusahaan yang disesuaikan. Persentase pengendali atas pendapatan anak perusahaan yang disesuaikan berlapis pada tahun penjualan sehingga bagian dari pendapatan tahun sebelum penjualan mencerminkan persentase kepemilikan awal dan bagian setelah penjualan mencerminkan persentase kepemilikan baru yang lebih rendah. Pengaruh proses eliminasi ketika anak perusahaan menerbitkan saham baru seluruhnya kepada induk perusahaan dan induk membayar lebih atau kurang dari nilai buku saham anak perusahaan. Jumlah saham anak perusahaan yang beredar meningkat dan hasil dari aliran penerbitan saham meningkatkan total ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Hal ini mempengaruhi tambahan modal kontribusi induk dan kepentingan non-pengendali. Perubahan bagian induk atas ekuitas anak perusahaan ditentukan dengan membandingkan bagian induk atas ekuitas anak perusahaan segera sebelum dan segera setelah pembelian baru. Kepentingan non-pengendali akan meningkat jika biaya saham baru lebih besar dari nilai buku dari bunga yang diperoleh, dan menurun jika biaya lebih kecil dari nilai buku. Perubahan ini harus dikurangi atau ditingkatkan untuk nilai goodwill yang dialihkan antara kepentingan pengendali dan non-pengendali. Dampak pada akun investasi induk perusahaan ketika anak perusahaan menerbitkan saham baru dan baik saham baru tersebut dibeli secara wajar oleh pemegang saham induk dan non-pengendali atau seluruhnya oleh pemegang saham non-pengendali. Jika saham dibeli secara wajar oleh keduanya, persentase saham yang dimiliki oleh induk dan pemegang saham non-pengendali setelah penerbitan baru akan sama dengan kepentingan masing-masing sebelum penerbitan baru.
Jika saham dibeli seluruhnya oleh pemegang saham non-pengendali, persentase kepemilikan induk berkurang. Dengan demikian, substansi ekonomi dari transaksi tersebut adalah penjualan bunga oleh induk perusahaan. Namun, nilai buku kepentingan induk di anak perusahaan dapat meningkat, menurun, atau tetap tidak berubah tergantung pada hubungan harga penerbitan dengan nilai buku per lembar saham. Jika harga lebih tinggi dari nilai buku, bunga orang tua meningkat. Jika harga lebih rendah dari nilai buku, bunga orang tua berkurang. Kesimpulannya adalah, ketika perusahaan induk membeli anak perusahaan dalam suatu periode akuntansi, kita tidak termasuk laba sebelum akuisisi dalam perhitungan laba bersih konsolidasi. Kedua saham pengendali dan laba bersih konsolidasi hanya harus mencerminkan pendapatan pasca akuisisi, dan beban kami juga menghilangkan dividen akuisisi pada bunga yang diperoleh selama suatu periode akuntansi dalam proses konsolidasi. Akuisisi saham pengendali melalui serangkaian pembelian saham yang terpisah selama periode waktu meningkatkan detail yang terlibat dalam akuntansi untuk total investasi dengan metode ekuitas. Hal ini juga mempersulit penyusunan laporan keuangan konsolidasi karena investasi asli harus disesuaikan untuk mencerminkan nilai wajar pada tanggal akuisisi, yaitu ketika saham mayoritas telah dicapai. Ketika perusahaan induk atau investor menjual kepemilikan di anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, keuntungan atau kerugian atas penjualan adalah sama dengan perbedaan antara harga jual dan nilai buku dari minat investasi yang dijual. Laba atau rugi dicatat hanya ketika perusahaan induk tidak lagi memegang saham mayoritas setelah penjualan. Jika kontrol dikelola oleh perusahaan induk setelah penjualan, tidak ada keuntungan atau kerugian yang ditimbul diakui, dan kami menyesuaikan. Penjualan bunga selama periode akuntansi meningkatkan kepentingan non-pengendali dan memerlukan perubahan dalam perhitungan pangsa bunga non-pengendali. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.